Kebelakangan ini kita dikejutkan dengan kejadian Palestina dan Israel, yang mana itu semua adalah tidak mengikut fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan alam yang sangat bagus ini tidak lain patuh dengan fitrah Allah. Langit dan bumi, bulan dan bintang berjalan pada porosnya. Itu adalah karena kemauan dan kehendak fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala ashrafi halqih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladhi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة فأبواهما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat hadirin rahimakumullah, marilah di dalam kesempatan yang mulia ini, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, di tempat mulia, yaitu di bait min buyutillah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bertaubat dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita meningkatkan keimanan dan keislaman kita, kekuatan jasmani dan rohani kita, dan kita mengharapkan dengan adanya perkumpulan seperti ini kita dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat, taufik dan hidayah, dan diselamatkan daripada segala mara bencana, dan insyaallah kita menjadi golongan hamba-hambanya yang muttaqin minal aidin wal faizin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran mengatakan salah satunya adalah Allahu fatirus samawati wal ard. Allah adalah dengan fitrahnya menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrahnya juga. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ini adalah fitrahnya Allah kepada manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sejak dari dilahirkannya adalah dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, yang mana fitrah ini adalah dimaknakan dengan kalimat suci ataupun murni, bagaikan kertas yang kosong yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Inilah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masuk dalam bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, insya Allah kita menjadi fitrah, menjadi suci dan murni, jauh daripada dosa dan kesalahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebelakangan ini kita dikejutkan dengan kejadian Palestina dan Israel, yang mana itu semua adalah tidak mengikut fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah menjadikan alam yang sangat bagus ini tidak lain patuh dengan fitrah Allah. Langit dan bumi, bulan dan bintang berjalan pada porosnya. Itu adalah karena kemauan dan kehendak fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang anak bayi dalam fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengetahui arti kezaliman, yang tidak menginginkan pembunuhan, yang tidak menyenangkan kesakitan, dan tidak memusuhi satu sama lain. Inilah fitrah yang Allah inginkan kepada makhluk manusia dan juga makhluk alam sejagat ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kezaliman. Bahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Ketahuilah wahai manusia, aku adalah Allah. Aku mewajibkan kepada diriku, bahkan menulis, agar aku ini tidak zalim kepada sesiapapun. Aku mengharamkan kezaliman. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi manusia yang zalim di atas muka bumi Allah. Jangan sampai kau menzalimi satu sama lain. Jangan sampai kau menghancurkan satu sama lain. Ini adalah tanda-tanda yang mana Allah subhanahu wa ta'ala murka dan tidak senang kepada manusia. Baik zaman-zaman yang dahulu, bahkan di dalam zaman Nabi Adam dan seterusnya, Allah memerintahkan manusia agar jangan zalim. Yang mana anak-anak Nabi Adam ingin membunuh-bunuhan, ingin menzalimi, Allah melarangnya. Bahkan undang-undang yang pertama kali dibuat oleh Allah untuk Nabi Adam dan anak-anaknya adalah jangan zalim dan jangan membunuh. Perbuatan zalim dan membunuh adalah tidak ada di dalam, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Yakub, dan seterusnya. Bahkan diulang-ulang sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita membunuh. Sampai Allah mengatakan, waman qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu saja manusia, satu saja nyawa manusia, sungguh ia telah membunuh semua makhluk bumi ini, semua penghuni bumi ini. Dosanya akan ditimpakan kepada orang yang membunuh. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang dengan umat manusia agar hidup bahagia di atas muka bumi ini. Tidak ada kezaliman dan tidak ada pembunuhan. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suatu kejadian yang mana sahabat-sahabat membunuh anak-anak orang musyrik. Setelah peperangan berlaku, tawanan-tawanan dikumpulkan oleh orang-orang Islam, dan ada sahabat yang telah membunuh anak-anak tawanan. Dan berita ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah mukanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat marah dan murka Nabi kepada sahabatnya, dan dia mengatakan, jangan sekali-kali kamu membunuh walaupun mereka itu adalah orang musyrik sekalipun. Inilah rahmat kasih sayang yang Allah telah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain zalim dan membunuh, Allah mengajarkan dalam fitrah manusia agarlah kita jangan berbohong. Di dalam bulan Ramadan sebanyak 30 hari kita berpuasa, kita diajarkan tidak boleh bohong. Kita berpuasa, tidak pernah kita membatalkan puasa, tidak pernah kita membohongi Allah subhanahu wa ta'ala dalam puasa. Ini adalah pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak bohong. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di dalam pasar, Nabi melihat seorang penjual buah-buahan yang sedang menyusun buah-buahannya, dan buah-buahan yang bagus diletakkan di atas, buah-buahan yang busuk diletakkan di bawah. Lalu Nabi mengambil
buah-buahan yang busuk tadi dan mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang bohong, siapa yang licik, siapa yang menipu, bukan golongan kami, bukan golongan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pelajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukanlah makhluk yang zalim, kita bukanlah makhluk yang senang membunuh, kita bukanlah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk bohong sana bohong sini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kasih sayang. Fitrah Allah, fitrah manusia adalah kasih sayang. Sebagaimana matahari dengan kasih sayangnya menyinari kita, bulan dengan kasih sayangnya memberikan kehangatan kepada badan kita, Allah dengan kasih sayangnya memberikan makan dan minum dan hidup kepada kita, dan kita sesama umat manusia, bahkan kepada sesama umat muslim, perlulah mempunyai sifat kasih sayang. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza sta'a minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Idza syaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Contoh kasih sayangnya orang mukmin, contoh kasih sayangnya orang muslim bagaikan satu badan. Apabila satu anggota badan sakit, semua anggota badan kita akan merasa sakit. Apabila ada saudara kita yang dizalimi dan dibunuh di Palestina sana, kita di sini merasa sakit, kita di sini merasa takut dan sedih. Oleh itulah pelajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu menandakan kita ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu menjaga fitrahnya Allah Subhanahu wa taala agar hidup muka bumi ini, di atas muka bumi ini kita akan hidup damai, bahagia dan sentosa. Dan seterusnya fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu sombong. Nabi kita tidak mengajarkan kita sombong. Bahkan ketika Israel menyerahkan kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar kota Kudus dan juga Masjidil Aqsa kepada Sayyidina Umar, Khalifah Rasulullah yang telah menakluki wilayah-wilayah yang sangat luas. Lalu pemerintah Israel mengatakan, aku akan serahkan ini Masjidil Aqsa kepada khalifahnya, dan hendaklah Khalifah Sayyidina Umar datang ke sini. Lalu Sayyidina Umar pun datang ke Palestina dengan menaiki keldai yang sangat hina, dengan memakai baju yang compang-camping dan berjahit sana sini, dan mengangkat sendalnya, tidak memakai sendal. Dilihat oleh orang-orang Israel dan pemimpinnya betapa tawaduknya pemimpin Islam, pemimpin yang sangat luas jajahannya. Dia tidak memakai tentaranya yang ribuan bahkan ratusan ribu. Dia tidak membawa senjata-senjatanya. Dia berjalan kaki. Sampai sahabat mengatakan, ya Khalifah, apakah kau telah menghinakan kami? Lalu Khalifah Sayyidina Umar mengatakan, kunna azilla, dulu kami ini adalah makhluk yang hina, fa'azzanallahu bil Islam, dan Islam pun telah memuliakan kami. Apakah kamu ingin kami melakukan itu untuk manusia? Kami tidak mau melakukan kesombongan di hadapan manusia. Kami tidak mau mengangkat kesombongan kami di atas manusia. Kami ini adalah makhluk Allah. Yang memuliakan kami adalah Allah. Yang menjatuhkan kami adalah Allah. Itulah iman Khalifah Sayyidina Umar. Tidak merasa sombong dengan kekuatannya, tidak merasa sombong dengan tentaranya, tidak merasa sombong dengan senjatanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia.
hendaklah kita selalu tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kita dengan ketakwaan dan kebaikan. Jangan kita menolong dalam maksiat dan kemungkaran. Ini adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia hidup bahagia, senang dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada kita. Kita menjaga fitrah yang telah Allah berikan sebagaimana langit dan bumi menjaga fitrahnya. Hendaklah seorang Islam menjaga agamanya, fitrah manusia dan fitrah umat Islam, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Fitrah Allah kepada kita adalah agama Islam. Jangan kita tinggalkan agama ini. Jangan kita hina agama ini. Jangan kita lupakan dan kita tinggalkan ilmu-ilmu agama Allah. Ini adalah fitrah Allah. Jika kita tinggalkan fitrah Allah, kita tinggalkan dan kita remehkan agama Allah, kita tinggalkan sholat, maka kita akan malu dengan langit dan bumi yang tetap dan teguh dengan perintah Allah. Bahkan mengatakan ji'na ta'iin, kami selalu datang ya Allah dengan taat kepadamu ya Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam perlulah kembali kepada fitrah Allah, fitrah yang mengajak kepada keamanan, kedamaian, tolong menolong, cinta mencintai dan tidak zalim menzalimi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala asyrafih halqih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i sahabati wat tabi'in wa jami'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam farajan ajila. Allahumma anqulna wal muslimina minasyaqawati ila sa'adah wa minal ghaflati ila taubah wa minal faqri ila al-ghina wa minal dha'fi ila al-quwwah wa minasy syarri ilal khair wa minal khaufi ilal amni wa minal bu'di ilal qurbi wa minal maradi was saqami wal bala wal waba wal qarana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan ila sihah wal afiyah was salamah wa minan nari ilal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya fatara as-samawati لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.